Ya, selamat sore kembali ya, sahabat rumah ikan activity. Salam satu hobi, teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang segmen pembibitan ya. Jadi segmen pembibitan khususnya bibit lele. Cara sortir bibit lele yang usia 20 hari. Ya, video ini kami buat ya khusus bagi teman-teman pemula ya, yang pemula mau belajar pemijahan lele dan cara merawat bibit lele. Jadi sangat cocok bagi teman-teman pemula ya. Nah, kenapa itu penting? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa lele itu pada dasarnya sifatnya kanibal ya. Jadi dia bisa memangsa saudaranya dan kawannya sendiri. Sehingga kalau kita tidak sortir sejak dini, maka yang pertumbuhannya lebih duluan laju atau lebih duluan besar, maka dia akan memangsa kawannya sendiri, atau dia akan memakan bibit-bibit yang masih kecil atau yang masih lambat pertumbuhannya. Jadi perlu kita sortir bibit lele tersebut di usia 20 hari. Begitu. Jadi sebelum kita lanjut, apa-apa saja alat yang harus kita siapkan dan bagaimana cara sortirnya? Bagi yang baru mengunjungi channel Rumah Ikan Activity ini, jangan lupa subscribe dulu sebelum kita lanjut. Jadi sebelum sortir kita siapkan bahan-bahan atau alat-alat, yaitu baskom besar ya, kemudian bak sortir, jadi ember yang sudah di lubang-lubang seperti ini sesuai ukurannya. Ini ukuran 2-3 sampai cm ya, 2 sampai 3 cm. Jadi bibit yang di bawah ukuran 2 sampai 3 cm dia akan lolos dan yang besarnya akan nyangkut ya. Setelah itu sudah siap semua, maka kita isi air. Jadi kita ambil air dari kolam yang kita mau sortir bibitnya sebentar ya. Kita isi air seperti ini ya, kita isi air ya di dalam bak sortir tadi. Lalu kita siapkan pompa. Jadi pompa ini fungsinya untuk memindahkan air ya. Kita kuras kolam dari sini, jadi kita pindahkan ke kolam sebelah ya. Jadi kita pindahkan seperti ini. Jadi kenapa kita pindahkan tampung di kolam sebelah? Karena sebentar air kolamnya kita akan kembalikan. Kita tidak menggunakan air baru untuk mengisi kolam tadi sebentar ya, setelah selesai sortir. Jadi kita tampung di bak atau di kolam sebelahnya. Jadi kita harus siapkan kolam satu lagi untuk menampung airnya ya. Jadi seperti ini pompanya sementara nyala ya, untuk kuras kolam bibit yang kita mau sortir. Iya, ini airnya sudah mulai turun ya, tinggal berapa senti saja ini, dan pompa juga sudah mulai tidak kena air ya. Jadi kita cabut saja pompanya. Kita pindahkan pompa dulu ya. Kita simpan pompa dulu di sini. Lalu ini karena airnya masih banyak ya, bibit masih terhambur di sana, jadi
kita mau bibitnya ngumpul di sini supaya mudah kita serok. Jadi air yang masih sisa ini ya kita buang di pembuangan. Ya, ini cukup hati-hati ya, karena nanti bibit lelenya ikut terbuang di pembuangan. Jadi kita harus saring ya. Kita cabut, kita saringnya. Sebentar kita tutup lagi. Kalau airnya sudah mulai kering di ujung sana, lalu kita serok. Ya, itu bibitnya sudah mulai lari ke sana kemari. Jadi yang kita mau ambil adalah yang besar-besar ini, karena kalau tidak, yang besar ini bisa memangsa yang masih kecil ya. Karena lele itu sifatnya kanibal, dia bisa memangsa kawannya sendiri, bisa memakan saudaranya sendiri. Jadi yang sudah agak laju pertumbuhannya kita harus kasih keluar, kita sortir agar yang masih kecil ini bisa bertumbuh serempak. Kita usir-usir ya, kita usir-usir yang mendekat di pembuangan supaya dia tidak masuk di pembuangan. Di sana sudah mulai kering, di ujung sana sudah mulai kering ya. Jadi nanti bibit ikannya ngumpul di sini, di dekat pembuangan ini. Oke, pembuangan kita tutup kembali, kita pasang ya, kita tutup kembali pembuangannya. Setelah itu kita serok. Kita serok baru lalu kita masukkan di bak sortir ya. Ya, ini kita mulai serok dari kolamnya. Jadi sementara saya serok dari kolam, dan selanjutnya kita akan tampung di bak sortir ya teman-teman. Seperti itu. Ya, kita serok dulu, kita kasih kumpul dulu di ujungnya, di ujung bagian kolam bagian ujung, supaya mudah kita sortir. Ya, ini kita sudah mulai ambil dari serok dari bak ya. Kita tampung dulu di sini di bak sortir. Nanti yang sudah besar dia sangkut, dan yang masih kecil dia akan lolos dari bak saringan ini, bak sortir ini.
seperti ini. Masih kecil nanti dia akan lolos ini. Jadi kita ambil yang besarnya dulu biar tidak memangsa kawannya yang masih kecil. Ya, yang ukuran ini yang sudah laju ya, dan ini kita harus kasih keluar, kita harus pisah, karena kalau tidak ini dia akan memangsa kawannya yang masih kecil ya. Jadi kita harus, ini yang kita cari nih, kita harus pisahkan dia. Ya, itu di sana yang masih kecil-kecil itu ya sudah tidak kena air ya. Jadi kita harus siram supaya hanyut ikut air, dan ya terus seperti ini supaya hanyut ikut air dan dia akan berkumpul di sana. Siram dia. Ya, dia sudah kumpul di sana. Saya mudah kita serok.
Ya teman-teman, ini sudah habis ya, yang besarnya sudah habis kita ambil. Ya, tinggal yang bibit yang kecil-kecil, jadi kita biarkan saja, karena sebentar setelah kita sortir yang kecil kita kembalikan ke sini ya. Jadi ini yang besarnya dia sangkut di bak saringan, di bak sortir ya. Nah, ini yang bahaya ini, kalau kita tidak sortir sejak dini, nanti yang besar ini akan memangsa yang kecil-kecil ini. Ya, ini nanti setelah kita sortir, kita ambil yang besarnya ini, maka yang kecil ini akan bertumbuh serempak. Ya, ini yang masih kecil ini. Dan pertumbuhannya juga sudah mulai laju karena sudah tidak kalah dalam persaingan merebut pakan. Ya, ini yang kecil. Ya, ini kita sortir. Ini kita amankan dulu. Kita amankan dulu. Kita amankan dulu di ember ini. Airnya kita buang separuh. Ini biar kita mulai ambil sebentar. Untuk sementara kita simpan di sini dulu. Simpan di sini dulu sementara. Lalu kita urus yang kecil tadi, yang masih kecil tadi ya. Ini kita simpan bak sortirnya. Lalu kita urus ini. Nah, ini yang masih kecil-kecil tadi sudah tidak ada yang besar, sudah seragam ukurannya ya. Tidak ada lagi yang besar ya. Ukurannya sudah seragam semua. Oke, baik, kita akan kembalikan di sini untuk kita rawat kembali, untuk kita dederkan, untuk kita rawat sampai dia berukuran 3-4 cm ya. Jadi caranya kita kembalikan air yang tadi di sini. Jadi kita tidak boleh ambil air baru atau isi air baru ini ya. Karena kalau kita isi dengan air baru, maka bibit ikan akan mengalami tingkat stres berat ya, dan bisa mengalami kematian. Jadi kita ambil kembali air yang kita tampung di sini, airnya yang semula ya. Oke, kita ambil airnya dulu. Kita pasang pompa untuk mengembalikan air kolam yang tadi, air asalnya ya. Kita cok pompanya dulu ya. Pompa sudah nyala dan sudah mengalir airnya ya. Kita kembalikan ke sini lagi. Jadi air yang kita keluarkan tadi ke sini, air yang dari sini kita keluarkan ke bak sebelah. Setelah kita sortir, kita kembalikan lagi air kolamnya ke sini, supaya bibit ikan tidak mengalami tingkat stres yang tinggi. Kalau kita isi air baru, maka bibit ikan akan mengalami tingkat stres dan bahkan bisa mengalami kematian ya. Kalau air lamanya kita kembalikan semula, maka
ikan tetap stabil dan tidak mengalami persentase mortalitasnya sangat kurang ya, 0,0 sekian tingkat kematiannya, tingkat stresnya. Ya, ini sudah sambil kita isi, maka yang ini kita kembalikan ya. Kembalikan. Jadi sambil mengisi air kolam, air bak yang dari sebelah kita pindahkan kembali, maka ini kita kembalikan ya. Kita tuang saja, tuang. Nah, ya, jadi yang masih kecil tadi kita sudah kembalikan di kolam pendederan kembali. Itu kita bisa lihat dia tetap berenang lincah ya, tetap segar, tidak stres ya. Dia tidak stres, itu tetap dia berenang bagus, tidak stres karena kita kembalikan airnya semula ya. Nah, ini kalau sudah disortir seperti ini, maka yang masih kecil ini pertumbuhannya serempak dan laju ya, kurang lebih 1 minggu sudah ukuran 3-4 cm. Jadi sambil kita kembalikan air, isi air yang dari sebelah tadi ya, dari sebelah sini kita kembalikan sampai kembali utuh seperti semula ya. Seperti itu sahabat rumah ikan, teman-teman satu hobi. Jadi bagi yang pemula bisa jadi suatu pelajaran atau tambahan pengalaman bagi Anda semua yang masih pemula ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa silakan dipraktekkan. Ya, seperti itu. Ya, demikian teman-teman. Jumpa kita pada episode kali ini, yaitu cara sortir bibit lele usia 20 hari. Sangat simpel ya, simpel caranya dan tidak mengalami tingkat kematian dan tingkat stres yang tinggi ya. Sampai di sini dulu, tetap nantikan video dan konten berikutnya. Terima kasih, semoga berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa, dah.